Katanya sensing extrovert tuh tenaganya banyak ya, terus memorinya kuat banget. Emang bener? Yuk kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Tonton sampai habis ya guys. Halo Sobat Fems, kenalin aku Liza. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang sensing extrovert. Tapi sebelum itu, aku mau jelasin dulu ya tentang Stephen. Dalam konsep Stephen, setiap orang memiliki belahan otak dominan dan lapisan otak dominan. Maksudnya apa tuh? Ternyata dari 5 belahan otak kita, ada loh belahan otak yang paling sering kita gunakan. Nah, belahan otak itulah yang menjadi pemimpin bagi belahan otak lainnya dan sekaligus menjadi sistem operasi otak seseorang. Ibaratnya HP nih, kita perlu tahu sistem operasinya apa, Android kah atau iOS, biar kita nggak salah install aplikasi dan tahu cara makainya. Nah, Stephen bisa bantuin kita nih untuk mencari tahu sistem operasi otak kita, apakah sensing, thinking, intuiting, feeling, ataukah insting. Kalau sistem operasi otak sensing, adanya di belahan otak limbik sebelah kiri atau otak bawah sebelah kiri. Nah, kalau lapisan otak dominannya berada di lapisan abu-abu yang renggang di lapisan luar. Dalam konsep Stephen disebut kemudi kecerdasan ekstrovert. Lapisan kelabu yang renggang membuat kemudi kecerdasannya bergerak dari luar menuju ke dalam dirinya. Hal ini membuat sensing ekstrovert bergerak lebih semangat apabila mendapat stimulus dari luar dirinya. Kecerdasan sensing merujuk pada kata kunci sense yang artinya panca indera. Artinya sensing menerima informasi dari apa yang diterima oleh kelima inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Makanya gak heran nih kalau orang sensing lebih percaya bukti nyata ketimbang janji-janji belaka. Berarti kalau mau deketin orang sensing gak cukup gobel doang ya guys. Perlu diingat nih bahwa potensi yang ada dalam diri kita merupakan satu paket yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap potensi yang kita miliki, yang perlu dilakukan adalah kita harus fokus untuk menghebatkan kekuatan yang dititipkan, sehingga potensi kelemahan yang ada dalam diri kita tertutup dengan sendirinya. Sensing extrovert memiliki kekuatan pada kekuatan otot dan staminanya yang besar. Makanya orang-orang sensing extrovert itu pada rata-rata energik banget loh. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan fisik atau istilah kecenya physical quotient. Ia mampu melakukan banyak aktivitas dengan tuntas bahkan sampai ke hal yang detail. Makanya orang sensing extrovert harus banget nih ya suka olahraga supaya tubuhnya tetap bugar dan mampu bekerja optimal. Sensing extrovert tipikal orang yang asyik dan suka bermain. Nggak salah kalau mereka ini tipikal teman yang sangat menyenangkan, suka berpetualang, dan gampang diajak jalan-jalan. Terlebih lagi kalau diajakin ke tempat atau nyobain hal-hal baru. Ia akan antusias untuk mendapatkan berbagai pengalaman yang berbeda. Walau terkadang sering merasa cemas, tapi kecemasan tersebut akan hilang ketika dia sudah berani mencoba dan membuktikan bahwa dirinya bisa dan mampu melalui berbagai rintangan. Setelah nyobain, ketagihan dan pengen nyobain terus. Kalau berurusan dengan uang, sensing extrovert suka banget belanja sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya. Makanya nih kadang cenderung boros karena suka shopping. Tapi kalau udah sedekah atau berbagi harta tuh ibarat keran air yang mengucur deras. Dermawannya nggak ketulungan, nggak perhitungan deh kalau udah ngasih-ngasih ke orang. Prinsipnya ketika ngeluarin uang adalah nanti uangnya juga datang lagi. Selain itu, sensing extrovert juga cukup stabil dalam bergerak. Ibaratnya mesin diesel nih, jika sudah panas dalam memulai sesuatu, panasnya bakalan awet alias sulit berhenti. Gaspol, sikat terus deh. Dengan kelebihan pada stamina dan panca inderanya, sensing lebih nyaman apabila pekerjaannya melibatkan fungsi otot yang membuat dirinya berkeringat. Ia senang apabila diberi kesempatan untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Maka dari itu, ia sangat cocok nih menjadi pasukan terdepan ketika berada di lapangan atau di depan panggung, dibandingkan harus bekerja di balik layar. Ketika sudah mulai proses latihan yang disiplin, sensing extrovert gak akan ragu untuk maju duluan, mengambil kesempatan yang ada untuk menunjukkan kebolehannya.
Sensing dengan kecerdasan indrawinya membuat ia menyukai hal-hal yang konkret dan praktis. Maka dari itu, cara belajar terbaik adalah dengan memperbanyak contoh dari pengalaman nyata. Istilah kerennya nih ya, learning by doing. Gaya mengajarnya juga berdasarkan pengalaman, teaching by experience. Nah, dengan kekuatan memorinya, Sensing cocok nih menggunakan teknik menghafal dalam pembelajarnya. Semakin diulang-ulang, ditambah dengan menambah pengalaman langsung, pelajaran tersebut akan lebih terintegrasi dalam ingatannya. Untuk meningkatkan semangat belajar sensing ekstrovert, berikan insentif atau reward yang menggiurkan. Tetapi perlu digarisbawahi nih ya, pemberian insentif haruslah berupa sesuatu yang nyata dan diberikan secara terukur. Tidak perlu selalu memberikan hadiah yang besar dalam satu waktu, semuanya perlu dirancang dan diperhitungkan agar reward dan timingnya tepat. Jadi sensing ekstrovert itu enak banget loh. Kuncinya biar sukses nih ya, kita tuh harus happy, berpikir positif, banyakin gerak, banyakin sedekah, dan terus perbesar wadah agar siap mengambil setiap kesempatan yang datang. Insya Allah dikejar harta. Steven, gue banget.